Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Karimun Wagon R 1.0, tipenya GL manual tahun 2018. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Nah, saya minta maaf karena suara saya lagi serak ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah itu adalah tampilan fisik dari luar. Nah, dari fisik dari luar, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Nah, mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Apabila dia miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di suspensinya. Bisa jadi di shock breaker atau di pernya. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia nutnya itu masih presisi jaraknya. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek atau benda-benda di sekeliling mobil. Jadi pastikan bahwa pantulannya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita periksa secara keseluruhan juga, baik velg, ban, kaca, terus lampu, semua ornamen-ornamen yang ada di mobil kita periksa, kita pastikan, coba kita kelilingin mobil. Nah, seperti itu. Nah, jika kita sudah pastikan bahwa kondisinya aman, nah berikutnya coba kita periksa bagian dalam. Nah, seperti itu. Nah, dia kalau aslinya dia tidak ada remote ya, tapi dia sudah central lock. Nah, jadi coba kita sekarang masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu di pedal juga kita perhatikan karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer kendaraan. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di bawah masing-masing jok. Ini agak gelap ya. Nah, kita pastikan, kita cek bahwa kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita periksa juga dashboard, bagaimana kondisinya, panel-panel instrumennya, terus habis itu juga plafon juga perlu kita periksa kondisinya seperti apa. Nah, terus habis itu juga kondisi jok juga kita harus periksa. Nah, dia jok masih orisinil, bahannya fabric. Nah, cuman ini dia dilapisin sarung ya, semi kulit seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah periksa semua kondisi aman, nah kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebaiknya sebelum kita nyalakan mobil, kita periksa juga, kita buka kap mesin, kita periksa bagian mesin, apakah ada rembesan. Terus habis itu bagian atas kita ngolong juga, terus bagian kaki-kaki juga kita periksa apakah ada rembesan-rembesan atau tidak, seperti itu. Nah, di bagian mesin pun juga perlu kita periksa. Yang pertama level oli, kondisi oli, terus habis itu coolant ya, radiator coolant, kondisi sama levelnya. Nah, setelah kita cek sudah aman, nah berikutnya sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, ini. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung, sebentar saya kecilin dulu ya suara radionya. Dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Karena kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan pertama di dinamo starter bermasalah atau akinya udah swak. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk itu kita bisa perhatikan dengan kita pegang setir. Kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getarannya. Nah, ini kebetulan mobilnya 3 silinder, memang getarannya lebih kencang daripada yang 4 silinder. Nah, tapi kalau engine mountingnya masih bagus, dia biasanya getarannya juga masih dalam batas toleransi. Nah, kita bisa rasakan juga dari posisi duduk kita juga kita bisa merasakan bagaimana getaran mesin. Nah, setelah kita pastikan aman, nah sekarang kita periksa di kilometer.
Nah, Karimun Wagon R ini kilometernya masih sedikit sekali, baru 5.900. Nah, 5.900. Terus habis itu juga masih dilengkapin buku servis juga ada, serta buku manual juga ada. Oke. Nah, dalam melihat mobil, pastikan bahwa kilometer itu sesuai dengan fisik mobil, karena kilometer tidak bisa bohong, dan juga lihat sesuai tidak dengan dengan rekor servisnya, seperti itu. Nah, untuk mobil biasanya pengalaman saya yang di bawah 20.000 biasanya itu aroma bau pabriknya itu masih kecium kentara, jadi masih aromanya seperti mobil baru. Nah, di sini juga aromanya juga kita bisa bisa kita rasakan ini seperti mobil baru, seperti itu. Oke, nah berikutnya coba kita periksa mesinnya. Oke, nah ini buat buka kap mesin. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka seperti itu. Nah, di sini door trim juga kita periksa, kondisi door trim juga masih bagus. Nah, dia power window cuma 2 kiri dan kanan ya, jadi di belakang masih menggunakan engkol ya, masih diputar. Nah, terus habis itu juga sealer di pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena kalau sealer di pintu sudah rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di sini. Nah, periksa mesin ya. Oke. Nah, Karimun Wagon R ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memastikan kondisi mesin masih bagus, kita bisa sekilas kita dengar suaranya, jadi ritmenya masih teratur, konstan. Terus habis itu juga getarannya dia masih masih minim, halus. Nah, terus untuk memeriksa mobil bekas nabrak depan atau tidak, yang pertama kali kita ngelihat di sealer di kap mesin, kondisinya bagaimana. Terus habis itu di sini ada reparasi atau cat ulang tidak di sini di bagian kap mesin. Terus habis itu di bagian depan apron juga kita periksa apakah ada bekas cat ulang. Terus di bawah-bawah juga reparasi segala macam. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak kena banjir, kita bisa periksa di komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat, dan juga tidak ada sisa lumpur di tempat yang sulit untuk dibersihkan. Nah, terus habis itu juga fan listrik juga kita perhatikan kondisinya bagaimana, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa mesin, nah sekarang kita beralih ke bagian belakang ya, kita lihat ya. Nah, bagi yang mencari mobil city car ya, mobil city car dengan kapasitas 5 penumpang yang irit, perawatannya juga mudah, bisa di semua bengkel. Terus mobilnya juga bandel, irit ya, terutama irit ya, mesinnya irit sekali. Nah, mungkin Suzuki Karimun Wagon R ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita lanjut melihat di bagian belakang. Nah, oke. Nah, saya coba masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, masih ada space yang cukup lega ya, mungkin ada sekitar 8 jari. Legroomnya, terus headroomnya juga masih lega. Nah, masih cukup lega. Nah, dia bangkunya bisa pelipatan ke depan seperti itu untuk menambah space bagasi. Nah, di bagian belakang mungkin tidak terlalu banyak. Di sini cup holder tidak ada, lampu pun juga di depan seperti itu. Oke. Nah, dia engkol ya, masih putar manual. Nah, di sini tapi ada buat cup holder satu. Nah, oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan seperti itu. Oke. Nah, door trim juga kita periksa, kondisi masih bagus. Dia sudah dilengkapi dengan child lock. Sealer di pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih bagus. Nah, oke. Sekarang kita beranjak melihat bagasi. Oke. Nah, pembukaan bagasi dia dari sini ya. Ini buat buka bagasi sama buka tangki bensin seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagasi. Nah, dia bisa pakai kunci juga bisa. Jadi dari dalam dan pakai kunci, cuma tidak ada tuas ya. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, kita periksa ini sealernya, kondisinya bagaimana. Terus habis itu di bagian sini jangan sampai ada reparasi atau ketok ulang.
seperti sini. Nah, oke. Nah, terus habis itu bagasi masih ada space yang lumayan tapi tidak terlalu luas. Nah, di bagian bawah ini kita buka, ya ada ban cadangan ukurannya full size tapi masih kaleng. Nah, terus habis itu ada toolkit, ada dongkrak. Nah, di sini juga kita bisa periksa tapi agak gelap ya. Nah, jangan sampai ada reparasi sama ada sisa-sisa karat atau lumpur. Nah, kenapa? Untuk memastikan bahwa mobil aman tidak bekas nabrak belakang seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasi. Nah, salah satu juga indikasi kita bisa periksa kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air di knalpot. Begitu. Oke. Nah, ini buat bensin di sebelah kiri. Nah, sekarang kita coba periksa di sini ya. Door trim kondisi masih oke. Terus habis itu ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tampilan secara keseluruhan dashboard. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke depan. Nah, kita periksa door trim, kondisi juga masih oke. Sealer di pintu juga kondisinya juga masih oke, masih aman. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita periksa. Nah, setir kondisi juga masih bagus, masih seperti baru. Nah, terus habis itu ini head unitnya dia double din tapi dia tidak layar ya. Oke. Nah, bisa CD bisa sama radio ya MP3. Nah, di sini untuk pengaturan AC-nya dia ada dua, ada kecepatan AC sama suhu. Nah, ini ada kantong penyimpanan terbuka, ini ada tempat penyimpanan terbuka juga di sini. Nah, di sini ada dua cup holder. Nah, dia manual 5 kecepatan plus mundur. Nah, di sini ada tempat koin kecil sini. Ini rem tangan. Nah, di sini juga jika kita mau memeriksa mobil bekas banjir atau tidak, kita lihat di bagian dalamnya itu ada karat atau sisa lumpur yang melekat atau tidak. Nah, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oh ya, terus sama ini dia juga sudah dilengkapi dengan airbag ya, tapi single kayaknya, cuma di sini aja di setir. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, sama di situ juga ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini sun visor tidak ada cermin. Sun visor di sini juga tidak ada cermin. Nah, ini lampu baca. Nah, di sini spion tidak bisa diatur tingkat kesilauannya ya. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Karimun Wagon R 1.0 tipenya GL manual tahun 2008. Nah, apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor, nomor telepon, harga, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, di rekanan kami juga ada yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Jadi kita apabila yang mencari kredit dengan syariah bisa dengan pembelian di Zal Motor. Nah, seperti itu. Oke. Oh ya, terus sama satu lagi. Nah, ini kebetulan peleknya sudah diganti ya dengan pelek aftermarket, dan kalau saya lihat sih motifnya juga bagus ya, seperti itu. Nah, jangan lupa juga jika kita mau membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat kualitas mobil, mulai dari performa mesinnya, terus habis itu kaki-kakinya, terus power steeringnya, terus koplingnya, terus perpindahan perpindahan giginya bagaimana, pengeremannya. Hanya dengan kita test drive kita bisa melihat, mencoba dan merasakan. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel bagi yang belum, dan klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video-video kami yang lainnya dan yang terbaru. Nah, terus habis itu juga jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook Zal Motor, di Instagram SPF Uspar, terus habis itu di TikTok sama Twitter Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga
ada playlist kami mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada juga playlist mengenai review mobil-mobil Suzuki yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai video tips dalam mencari mobil bekas. Oke. Mungkin itu sekian dari saya. Jangan lupa juga share ke keluarga, kerabat, saudara yang sedang mencari mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.